Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Untuk video kali ini, aku ingin merangkum alur cerita film barat yang menurut aku cukup keren sekaligus menegangkan. Film ini berjudul 127 Hours yang dirilis pada tahun 2010. Film ini diadaptasi dari kisah nyata, menceritakan seorang pria yang mencoba bertahan hidup selama 127 jam atau sekitar 5 hari lebih di dalam celah tebing dengan tangannya yang terjepit oleh sebuah batu besar. Sebelumnya kami peringati dulu bahwa video ini mengandung full spoiler. Jika kalian masih penasaran, bisa simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini diawali dengan seorang pria yang sedang mempersiapkan dirinya untuk sebuah perjalanan ke Canyonlands. Nama pria ini adalah Aaron Ralston. Ia sangat menyukai berpetualang di alam liar sendirian dengan peralatan seadanya yang ia bawa. Aaron juga selalu merekam aktivitas dan kejadian apa saja yang ia temukan. Tapi kegiatan petualangan dirinya tak diketahui oleh kerabat-kerabatnya karena Aaron tak pernah berpamitan ke siapapun dan bahkan ke orang tuanya. Pada hari itu, tepatnya hari Sabtu, ia memiliki rencana menakluki Blue John sendirian. Ia juga pernah beberapa kali berpetualang di tempat tersebut. Dengan rasa senang yang menyelimuti dirinya, karena itu adalah hobi satu-satunya yang sangat ia gemari. Tak ada lagi hal yang indah selain berkeliling ke tempat yang belum pernah ditelusuri sepanjang hidupnya. Hingga akhirnya sampai di suatu tempat istirahat yang jauh dari kota, ia pun beristirahat di dalam mobilnya untuk menyiapkan tenaga buat petualangan besarnya esok. Hingga esok paginya, Aaron pun memulai petualangannya dengan bersepeda menyusuri Canyonlands bersama semangatnya yang terus membara, dan bahkan ia menggoes sepeda dengan sangat cepat karena tak sabar menikmati hobinya. Aaron pun di perjalanan tak sengaja terjatuh bersama sepedanya. Tapi saat itu ia tampak senang karena kejadian-kejadian tak terdugalah yang tak bisa dilupakan dan menjadi kenangan indah dirinya. Scene berlanjut dengan Aaron yang sudah sampai ke area Blue John dengan suasana yang sepi, tak ada seorang pun di sana. Namun ia tampak terkejut karena ada dua perempuan yang saat itu tersesat. Dua perempuan tersebut bernama Christy dan Megan. Ia mencari sebuah tempat bernama The Dome namun tak bisa menemukannya. Lalu Aaron pun berencana untuk mengantar mereka ke tempat tersebut. Hingga akhirnya mereka sampai ke tempat yang mereka cari. Namun Aaron membawa mereka melalui rute yang tak biasa. Mereka pun melewati celah tebing yang sempit dan hanya bisa melewatinya dengan cara merayap. Dan kedua perempuan ini kaget melihat Aaron jatuh ke bawah celah tersebut. Hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa di bawah tebing itu terdapat danau berwarna biru yang sangat indah. Mereka pun bersenang-senang di sana dengan melakukan lompatan berkali-kali dari celah tebing. Scene berlanjut ketika kedua perempuan itu sudah menemukan tujuannya. Mereka pun segera kembali pulang dan Aaron berlanjut menaklukkan Blue John dengan sendirinya. Ia pun melewati berbagai celah tebing serta menikmati suasana yang nyaman baginya. Ia juga memfoto sesuatu yang unik ditemuinya saat petualangan itu. Hingga ia menemukan celah tebing yang menjerumus ke bawah, ia pun berencana turun ke sana untuk melanjutkan petualangan besarnya. Tapi saat perlahan turun, tak sengaja batu besar yang ia lewati jatuh ke arahnya dan tersangkut di antara celah tebing. Tangan kanan Aaron juga terselip di batu yang jatuh itu dan tertahan di sana. Aaron berusaha menarik tangannya dan menggerakkan batu itu. Namun sia-sia, batu besar itu terlalu kuat hingga tangannya sama sekali tak bisa keluar. Aaron pun berusaha tidak panik dan harus berpikir jernih. Ia mengeluarkan semua peralatan yang ia bawa di dalam tasnya. Hingga Aaron menemukan sebuah pisau kecil di tasnya dan mencoba mengikis pinggiran batu tersebut.
Ia pun berusaha melakukan itu hingga malam hari, namun semua usahanya sia-sia. Ia juga melemparkan tali ke atas tebing dan akhirnya menyangkut di sana. Ia pun berusaha tidur dengan nyaman dengan posisi tangannya masih tertahan oleh batu. Berlanjut paginya di hari Minggu, ia kembali mengikis batu tersebut dengan pisau kecilnya. Aaron juga mencoba mengeluarkan handycam dan mulai merekam dirinya. Ia pun berpikir jika ia terjebak di situ hingga akhirnya ia mati, mungkin saja ada yang menemukan rekaman tersebut untuk mengenang dirinya, serta mengingat bahwa ada sosok Aaron yang gemar berpetualang dan terjebak di Blue Zone sendirian. Dirinya juga melihat cahaya matahari yang terbit dan menyinari celah tebing Blue Zone. Namun saat ingin mendekati Aaron, cahaya itu tidak sampai ke sana, dan Aaron hanya bisa menggapainya dengan tangan serta kakinya saja untuk menghangatkan tubuh dari dinginnya tadi malam. Ia juga mengatur ketersediaan makanannya untuk menghemat karena belum tahu kapan ia bisa lolos dari masalah itu. Hingga kembali malam, Aaron terlihat sedang melilitkan leher, tangan dan kakinya untuk menghangatkan tubuh dari dinginnya malam. Ia pun memakai semua perlengkapan untuk menyelimuti dirinya. Dan di situ juga ia mulai berhalusinasi dengan berbagai hal yang ia pikirkan. Serta ia juga menyesal tak pernah berpamitan ke keluarganya dan bahkan ke teman terdekatnya saat ia ingin berpetualang. Berlanjut pada pagi harinya, tepat di hari Senin, ia kembali menarik batu itu dari talinya ke atas. Ia pun menarik sekuat tenaga, namun tetap saja tak berhasil. Hingga persediaan air yang Aaron miliki hampir habis, ia pun menampung urinnya ke tempat kantung minum sebagai persediaan cadangan. Dan di situ ia juga menemukan ide baru. Ia mencoba mengikatkan sebuah tali ke lengannya dengan kencang. Lalu ia mencoba menyayat lengannya itu, namun pisau yang ia miliki terlalu tumpul dan hanya mendapatkan goresan merah di lengannya saja. Berlanjut pada malam hari, tiba-tiba awan menghujani seluruh daerah Blue Zone dan Aaron berusaha menampung banyak air hujan ke botolnya. Namun hujan tersebut terlalu lebat dan air perlahan-lahan mengalir ke bawah tempat Aaron berada. Air tersebut semakin menaik dan menenggelamkan Aaron. Hingga akhirnya batu besar tersebut terangkat dan ia lolos dari sana. Aaron pun berusaha lari sebisa mungkin untuk mendapatkan pertolongan. Aaron juga sampai ke mobilnya dan pergi ke rumah kekasihnya. Hingga Aaron terbangun dari tidurnya, Aaron pun tersadar semua itu hanyalah sebuah mimpi. Berlanjut esok paginya di hari Rabu, ia kembali merekam semua kegiatannya untuk menghilangkan depresinya. Hingga akhirnya ia tak sengaja menumpahkan air minum yang ia bawa dan tersisa sedikit. Lalu saking kesalnya ia menancapkan pisau tumpul itu ke lengannya. Tapi Aaron kembali mencabutnya dan kembali tenang. Ia pun semakin kehausan dan terpaksa meminum urin dirinya sendiri. Malam harinya ia merasa kedinginan dan kembali berhalusinasi tentang apapun hingga ia tertidur di sana. Berlanjut di pagi harinya, ia sudah tak punya cara lain untuk melepaskan batu itu. Tangannya masih tersangkut berhari-hari di sana hingga ia tak merasakan lengannya lagi. Dan Aaron memiliki ide gila. Ia mencoba mematahkan tulang tangan kanannya untuk bisa memutuskan lengannya itu. Ia merasakan kesakitan yang tak terkira. Ia juga memotong bagian-bagian lengannya dengan pisau tumpul hingga akhirnya lengan tersebut terputus. Saat itu pun ia akhirnya bisa pergi dari sana dan menemukan genangan air yang kotor dan ia mencoba meminumnya. Ia kembali berjalan dengan tubuhnya yang lemas kehabisan banyak darah. Ia juga melihat kehadiran orang lain. Aaron lalu berteriak dengan keras untuk meminta pertolongan. Orang yang mendengarnya itu langsung menghampiri Aaron dan memberikan dirinya minuman. Mereka juga memanggilkan helikopter penyelamat untuk membawanya ke rumah sakit. Film ini diakhiri dengan Aaron yang masih hidup hingga sekarang dan masih semangat untuk berpetualang menelusuri tempat yang belum ia gapai.
Tentu saja dengan kehilangan salah satu tangannya, membuat dirinya mengintrospeksi untuk selalu memberitahu ke kerabat-kerabatnya kemana dirinya akan pergi. Di situ juga ia sangat senang bahwa seluruh kerabatnya mulai memperhatikan dirinya, begitu dengan Aaron itu sendiri. Lalu film ini pun tamat. Nah, gimana? Cukup keren dan sangat menegangkan, bukan? Mengenai alur cerita film yang satu ini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya bahwa untuk bisa bertahan hidup, terkadang kita harus berani mengambil resiko apapun, sekalipun itu sangat menakutkan. Dan tentu saja jika kita ingin berpergian ke sebuah tempat, jangan lupa untuk berpamitan ke orang yang kita kenal. Karena jika kita terjebak atau terkena masalah, tentu orang-orang itulah yang pertama mencari kita terlebih dahulu. Nah, cukup sampai di sini saja alur cerita film dari kami. Jika kalian punya rekomendasi film-film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.